Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan ziarah ke makam salah satu ulama yang berjasa besar untuk mengislamkan warga, khususnya yang ada di Pulau Madura ini, yakni Syekh Zainal Abidin atau yang lebih dikenal Sunan Cendana. Gelar Sunan karena silsilah Syekh Zainal Abidin memang berdarah biru. Ayahnya Syekh Khotib merupakan cucu Sunan Ampel dari jalur Sunan Derajat. Sedangkan ibunya Nyai Gede Kedaton merupakan cucu Sunan Giri dari jalur Syekh Penambahan Kulon. Sedangkan kata cendana disematkan karena konon Syekh Zainal Abidin identik dengan sebuah tongkat dari batang kayu cendana. Tongkat itu selalu dibawa dalam semua aktivitas dakwahnya. Selain tongkat, di halaman rumah Syekh Zainal Abidin tumbuh pohon cendana yang besar dan rindang. Konon ia sering bertapa di bawah pohon itu. Hingga kini, makam Sunan Cendana yang terletak di seberang Pasar Kuanyar, Kabupaten Bangkalan menjadi tujuan wisata religi dan diziarahi orang setiap tahunnya. Salah satu jejak peninggalan Syekh Zainal Abidin yang hingga kini masih ada dan terasa manfaatnya adalah kolam air di depan Masjid Jami. Sumber air ini terbilang unik karena airnya tawar padahal letaknya persis di pinggir pantai. Ceritanya, konon Syekh Zainal Abidin hendak membantu seorang musafir yang kesulitan air untuk berwudu. Dia kemudian menancapkan tongkatnya ke tanah dan muncullah sumber air. Bila musim kemarau tiba, masyarakat yang kesulitan air bersih masih memanfaatkan sumber air tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, barangkali kalian mau tahu untuk sejarahnya makam Syekh Zainal Abidin Sunan Cendana. Kalau saya pribadi tidak tahu untuk tentang banyak. Mungkin dari siapa ini? Sampai siapa Mas? Mas Halun ya. Mungkin dengan Mas Zahlun bisa tahu tentang lebih banyak tentang sejarahnya makam Sunan Cendana. Untuk sejarah Sunan Cendana ini gimana Mas dari awalnya gitu? Sejarah Sunan Cendana itu awalnya itu dari apa? Dari Sunan Ampel itu ditugaskan ke Madura itu pertama kali yang di Madura itu di Syekh Zainal Abidin. Nah, dia itu disuruh menyiarkan agama Islam ke Madura melalui laut, dan di mana di laut itu kan dulunya kan nggak ada perahu ya. Ya benar. Perahu dan juga nggak ada apa yang mau mau ke Madura. Akhirnya Syekh Zainal Abidin ini ada ikan yang menawarkan diri, ikan mundung menawarkan diri itu mengajak penumpang untuk menyeberangi laut Surabaya itu ke Palawan. Dan lalu diantarkan oleh ikan mundung itu untuk menyeberanginya. Setelah sampai di Madura, yaitu bertepatnya di Kuanyar Barat itu, lalu dia itu menyiarkan agama Islam di sana. Oh ya Mas, kan untuk sejarahnya kurang lebihnya kan ya seperti itulah ya. Untuk keturunannya di sini, keturunan dari Sunan Cendananya sendiri itu masih ada apa enggak di sini? Kalau untuk keturunannya tuh di sini banyak. Oh jangan-jangan salah satunya sampean gitu? Iya, kalau saya juga keturunannya. Soalnya sejarah itu kalau Sunan Cendana itu pertama nggak boleh makan ikan mundung. Kalau keturunannya asli itu kalau makan ikan mundung nanti putih-putih kulitnya. Ikan mundung itu sejenis apa ya Mas? Maksudnya bentukannya itu kayak apa? Seperti kurang lebihnya lah. Itu. Seperti apa? Yutul. Oh seperti itu. Karena untuk saya pribadi belum tahu Mas yang namanya ikan mundung itu kayak apa. Juga. Nah, boleh lah nanti. Cuman pengen tahu, gak pengen makan kan gitu. Untuk kayak pernah ada kayak kisah mistis apa gitu di sini Mas? Pernah ada gitu dari dulu itu sejarahnya itu Sunan Cendana Syekh Zainal Abidin itu waktu mendarat ke Kuanyar di kalau nggak salah itu di Kuanyar Barat itu ya. Di Kuanyar Barat itu dulu kalau mau minum itu rasanya asin kayak ada garamnya gitu ya. Nah, akhirnya Sunan Cendana itu menombak tanah itu dan lalu keluarlah air gitu ya, keluar air yang bisa diminum. Berarti air itu jadi tawar lah gitu. Iya, jadi tawar.
Jadi kisah mistisnya itu dari tadi apa itu yang kayak air sumur yang awalnya asin gitu. Iya. Sekarang jadi tawas. Dan masih ada di sana di Banyak mata air di sana. Sampai sekarang ini. Guys, ternyata cukup seru juga guys untuk perjalanan dari kisah-kisah Syekh Zainal Abidin. Lumayan menarik juga gitu. Dan ini mas yang mungkin ya bukan terakhir ya yang saya tanyain. Untuk kalau mau ziarah ke Sunan Cendana ini, apakah kayak ada biaya tertentu? Apa ada yang lain-lain juga gimana? Kalau biaya di sini kayaknya nggak ada ya. Yang mau ziarah 24 jam dibuka. Untuk jamnya bebas gitu? Bebas di sini jamnya. 24 jam? Iya. Oh, ternyata enak juga ya. Maksudnya kayak masjidnya nggak tergadi tutup ataupun makamnya enggak kan? Enggak ada. Berarti aman. Guys, kalian mungkin kalau mau ziarah ke makam Sunan Cendana silahkan. Ternyata di sini 24 jam guys. Oke, mungkin cukup sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini insyaallah ziarah ke makam Sunan Cendana. Sampai tahu gak nama asli Sunan Cendana itu? Sunan Syekh Zainal Abidin. Wah, siap. Sampai udah sering pergi ke sini mas? Apa baru pertama kali? Nggak sering dan nggak lama juga sih. Udah lama. Oh, barusan ini. Barusan Biasanya kapan di sini ngapain? ya ziarah. Ziarah. Masa kesini mau ngapain? Oh begitu. Jangan ditiru adegan yang enggak ya. Takutnya lagi minta-minta di kuburan Woi, itu. jangan dong. Gak boleh. Jangan, nggak boleh. Gak boleh minta Karena di kuburan. di Islam itu tidak dianjurkan untuk minta-minta. Wah, minta-minta ke siapa? Kalau ke pangeran nggak apa-apa. Iya, kalau ke yang maha kuasa. Ya, Tapi kalau ke sama manusia jangan. begitu. Ya nggak apa-apa kalau yang masih hidup. Jangan, nggak Saya minta boleh. uang ke yang masih hidup gak dia? Nggak boleh. Kerja sebagai tanggung jawab laki-laki. Ada di sini, guys. Masih mam gimana setelah ziarah ke Zainal Abidin, ke Syekh Zainal Abidin ini? Alhamdulillah untuk rasanya setelah ziarah ini hati tenang, adem. Wah, jadi sampean belum tahu ini siapa Syekh Zainal Abidin? Jujur belum tahu. Jujur belum tahu. Nanti sampean tonton di YouTube saya nanti selanjutnya siap. ada di YouTube untuk ceritanya. Intinya ya Syekh Zainal Abidin ini bisa dibilang buyutnya apa kakeknya pujuk-pujuk yang ada di Madura ini. Jadi rata-rata pujuk yang ada di Madura nih sanat itu apa silsilah keluarganya pasti tembus ke Syekh Zainal Abidin Sunan Cendana ini. Begitu. Kalau ceritanya nyatanya umum pasti sampean pernah dengerin ikan mundung. Iya. Mas agak pernah Kalau denger. untuk cerita hal tersebut dengarlah, cuman sedikit-sedikit, tidak tahu untuk sepenuhnya. Yang pernah Karena dengar yang sampean mau gimana? menceritakan juga takutnya nanti ada kesalahan kan nggak enak. Oh begitu. Tapi ya gimana rasanya ziarah tadi? Alhamdulillah. Untuk ya yang mempunyai pikiran mungkin yang ada di rumah terus agak stres, mending ziarah guys. Berziarah. Ziarah Jadi itu kata Rasulullah tuh ziarah itu nah, mengingat 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 kematian kalau berziarah kubur itu. Jadi kita ini kalau ziarah kubur bukan datang untuk meminta-minta, bukan guys, tapi untuk mengingat kematian. mengingat kematian dan menenangkan hati dan pikiran. Oh begitu. Oke, terima kasih banyak ya Mas Ngamil. Nah, itu aja dari kita vlog. See you next time. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen. And subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.